Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Unjuk rasa seribuan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di gedung DPRD Bandar Lampung ricuh. Seorang pembunuh pria lanjut usia di Lampung Selatan babak belur dihakimi warga. Seorang ibu di Lampung Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Tersangka merekam dan menyebarkan video penyiksaan itu ke media sosial. Tim penyidik Polres Lampung Tengah Selasa sore menggelar rekonstruksi kasus polisi tembak polisi. Rekonstruksi digelar di beberapa lokasi, mulai dari Polsek Pengebuan, di Jalan SPBU dan rumah korban Aibda Ahmad Karnain. 21 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Tim penyidik menemukan fakta baru dari hasil rekonstruksi ini. Penembakan Aibda Karnain rupanya direncanakan tersangka Aibda Rudi Suryanto. Rudi menggunakan kendaraan dan pistol dinasnya untuk menembak korban. Kejadian bermula dari Aibda Rudi usai piket di Polsek Pengebuan. Ia menggunakan motor dinasnya kemudian mendatangi rumah korban di Bandar Jaya Barat. Saat bertemu dengan Aibda Karnain yang baru membuka pintu gerbang, tersangka menembak korban di dadanya dari jarak dekat. Pembunuhan ini telah direncanakan. Jadi yang kemarin dikatakan spontanitas, timbul, niat waktu melintas. Sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi ini dan penambahan fakta-fakta yang disampaikan oleh tersangka bahwa benar telah dilaksanakan perencanaan dari pembunuhan ini. Maka penerapan pasal pun jadi pasal 340, yaitu pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup. Bukan lagi 338. Namun demikian kita subsidiarkan pasal 338 KUHP. Aibda Karnain dan Aibda Rudi adalah teman sekantor di Polsek Pengebuan, Lampung Tengah. Polisi menyita pakaian korban, pistol dan motor tersangka sebagai barang bukti. Aibda Rudi terancam dipecat tidak secara hormat. Polisi menjerat Aibda Rudi pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ancaman hukuman mati. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Buntut dari kasus polisi tembak polisi, Kapolsek Wai Pengebuan Lampung Tengah AKP Muhammad Ali Mansyur dicopot dari jabatannya. AKP Ali dipindah tugaskan ke Polres Lampung Tengah. Jabatan Kapolsek Wai Pengebuan diganti oleh Ibtu Andi Meriza Putra yang sebelumnya bertugas di markas Polres Lampung Tengah. Pencopotan jabatan Kapolsek Wai Pengebuan tersebut instruksi Kapolda Lampung, Irjen Ahmad Wiyagus, dan mulai berlaku pada Senin malam 5 September 2022. Pada kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah, AKP Ali ikut bertanggung jawab atas konflik dua anak buahnya. Pencopotan jabatan Kapolsek itu juga sebagai evaluasi kerja dan pembenahan organisasi. Dengan adanya kejadian ini tentu mengevaluasi, pimpinan mengevaluasi dalam hal ini adalah Kapolsek Wai Pengebuan, yaitu AKP Ali yang saat ini dievaluasi kinerjanya tentunya perlu ada perbaikan. Sehingga dari tugas operasional tersebut dialihkan menjadi tugas pembinaan, dalam hal ini sudah dimutasi atau pembinaan tugas, begitu. Polisi tembak polisi di Lampung Tengah terjadi pada hari Minggu malam lalu. Aibda Ahmad Karnain ditembak teman sekantornya Aibda Rudi Suryanto.
Penembakan dilatar belakangi sakit hati Rudi kepada korban yang dituduh sering menggunjing dan merendahkan martabatnya. Karnain tewas ditembak dengan pistol dinas Aibda Rudi dan rupanya pembunuhan itu direncanakan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dukun berinisial MS ditangkap Polres Tulang Bawang Rabu siang. Pria 48 tahun ini ditangkap di rumahnya di Banjar Agung, Tulang Bawang karena dilaporkan menculik dan mencabuli seorang pasiennya. Korban adalah remaja putri berusia 15 tahun warga Waikanan. Ceritanya kayak mana kemarin? Gini, saya lagi beres. Penculikan bermula saat korban dan ayahnya dilarikan ke puskesmas akibat mengalami kecelakaan motor di Tulang Bawang pada 11 Agustus 2022. Saat itu tersangka berpura-pura menolong korban namun tidak berikut ayahnya. Penculikan baru disadari sang ayah ketika tersadar dari pingsan. Berapa kali itu? 3 kali. Kasus penculikan tersebut dilaporkan ke polisi oleh ayah korban. Polisi baru bisa mengungkapnya setelah 3 pekan kemudian. Rupanya korban dijanjikan akan diobati lukanya sehingga ia mau tinggal bersama tersangka MS. Namun selama tinggal bersama tersangka, korban malah dicabuli. Dengan modus si tersangka ini menawarkan jasa pengobatan yang memang bermodus sebagai dukun di lingkungan sekitar. Untuk pasal persangkaan kami kenakan pasal 81 junto 74 huruf F Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana di situ ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Tersangka MS terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang. Ancaman hukuman di penjara selama 10 tahun tentang perjudian rupanya tidak membuat takut Sugianto, pria warga Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Ia ditangkap usai menyetorkan uang di bank untuk mengisi saldo akun yang akan dipakai berjudi daring. Sugianto merupakan seorang PNS di Dinas Pertanian Lampung Utara. Ia berdalih berjudi karena iseng. Ia kecanduan berjudi daring sejak beberapa bulan lalu. Uang taruhan yang dimainkannya setiap hari di kisaran seratusan ribu rupiah. Untungan nggak ini dapat? Main masang judi online itu. Udah lama main judi online? Belum Pak, kemarin itu bulan 5 ya bulan 5 ya. Biasanya sekali masang, sekali main itu habis di berapa Pak? Nggak pasti Pak, kadang-kadang 100 nya nggak habis, selain itu main sendiri. Sugianto merupakan salah satu pejudi yang ditangkap Polres Lampung Utara yang sedang gencar memberantas perjudian. Polisi Lampung Utara bertekad memberantas segala bentuk perjudian, baik yang konvensional maupun daring, termasuk perjudian besar hingga yang kecil. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.